Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Never Ending Aglonema, kita bertemu lagi. Semoga teman-teman dari Sabang sampai Merauke dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, dalam edisi ini, dalam episode ini, saya akan mengajak sharing sekaligus berdiskusi nih pada teman-teman, yaitu mengenai perihal busuk daun dan busuk akar. Teman-teman, untuk kasus yang satu ini tidak pernah selesai. Ya, tidak pernah selesai. Ya, dari dulu hingga sekarang selalu saja menjadi topik bahasan yang tidak ada henti-hentinya. Entah itu bagaimana cara menanganinya, cara mencegahnya, ya, cara penanganannya, bahkan cara mengobatinya. Ya, berbagai cara sudah kita pakai, berbagai cara sudah kita tempuh. Kadang masih saja ada, ya, 1, 2, 3, 4 yang terkena. Ya, teman-teman, untuk kali ini saya akan mencoba berdiskusi, sharing dengan cara yang sebenarnya dirahasiakan oleh banyak petani. Oleh karena itu ini akan menjadi sangat menarik. Ya, dan cara ini, ya, baik itu pencegahannya, pengobatannya, itu jarang sekali cara ini dibahas. Ya, jarang sekali diungkapkan. Bahkan di setiap perkumpulan pun ini jarang, karena dari beberapa orang ini adalah rahasia, sebuah rahasia besar. Dalam kesempatan ini saya akan coba bongkar, saya akan coba paparkan sebisa saya yang menjadi rahasia para petani dalam perbanyakan aglonema dan perawatan aglonema. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Ya, kita akan lanjut setelah intro ini. Teman-teman, kita kembali lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyebab busuk akar dan busuk daun pada aglonema khususnya dan pada tanaman-tanaman lain pada umumnya adalah jamur dan bakteri. Ya. Terlebih untuk masalah jamur ini, ya, ada beberapa jenis jamur yang memang cukup berbahaya dalam rangka menyerang akar dan daun, yaitu jamur Pythium diantaranya, ya. Kemudian Fusarium, Phytophthora, dan lain-lain. Ya, di antara ketiga jenis jamur tadi, di antara jamur-jamur lainnya, ini yang paling sering menyerang, ya. Dan jamur-jamur ini juga seperti Fusarium itu terbagi lagi. Fusarium apa itu banyak, ya. Phytophthora Phytophthora, wah itu udah jauh tuh kalau kita mau seperti itu. Jadi intinya adalah jenisnya Pythium, Phytophthora, dan Fusarium. Dan ada beberapa jenis lagi yang sangat sering menyerang. Ya. Dalam hal ini posisi jamur memang susah, ya. Apalagi di musim hujan seperti ini nih, teman-teman. Ini sulit banget kalau kita bicara pengendalian masalah jamur. Ya. Oleh karena itu akibatnya adalah jamur-jamur yang menyerang tadi akan merusak aglonema kita. Ya. Pernah nggak teman-teman coba, ya, untuk pencegahan misalnya, kita sudah pakai obat A, udah pakai obat B, udah pakai jenis A, jenis B, tapi tetap aja kena. Ya, bahkan yang sudah terkena pun, yang sudah lonyot pun, ya, kita semprotin lagi, terus tetap aja menjalar, nggak berhenti. Kita nih bingung, ya, udah disemprot pakai ini, udah disemprot pakai itu, ya, tetap aja menjalar terus, tidak berhenti penyakitnya, ya.
Padahal kita udah coba pakai obat yang A, coba pakai obat yang B, kita semprotin juga tiap hari, tetap saja. Ketika teman-teman mengalami hal yang seperti itu adalah sebuah pertanda bahwa ternyata ada dua nih, jenis pengobatan dan pencegahan yang kurang tepat. Ketiga, tempat pengaplikasiannya yang kurang tepat. Ya, ini yang menjadi titik sasaran tembak kita dalam hal sharing kali ini, yaitu jenis daripada obat yang akan kita pakai. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, beberapa jenis jamur dan bakteri itu banyak. Ya, ketika kita pakai bahan aktif misalnya A, ya, yang jamur yang pitium ini kena mempan, tapi ternyata tidak mempan kepada si jamur yang Phytophthora atau si fusariumnya, begitu ya. Atau sebaliknya, kita pakai bahan aktif yang B, fusariumnya mati, tapi pitium dan Phytophthoranya tidak mati, gitu. Jadi tetap saja menjalar. Kemudian apakah itu terkena jamur pitium, fusarium, atau Phytophthora? Itu nggak ada bedanya. Sulit sekali dibedain. Ini terkenanya jamur apa? Ini terkenanya jenis apa? Ya. Seandainya saja kita bisa mendeteksi, oh ini jamur ini kena, maka kita lebih mudah. Tapi kita nggak tahu. Akhirnya apa yang ada aja, ya. Fungisida apa yang ada di kita dipakai, padahal itu tidak mempan, padahal itu resisten terhadap si jamur tadi. Akibatnya mau disemprot sehari 10 kali pun dia tetap menjalar. Nah, ini yang sering kejadian kepada kita, ya. Itu kalau kita bicara masalah pengobatan. Begitupun sama dengan pencegahan. Kita mencegah dengan bahan aktif A dan B untuk 1-2 jamur, oke. Tapi ternyata jenis jamurnya banyak, ya, yang tidak bisa dihandle dan diatasi oleh si bahan aktif tadi. Kita ganti lagi pakai yang ini, ya. Jadi yang titik tembak, target sebenarnya adalah apa yang bisa membuat dia mati dengan satu bahan aktif, ya. Dengan satu bahan aktif bisa untuk membunuh semua jamur, ya, termasuk semua bakteri, ya. Kalau kita bicara jamur dan bakteri itu udah beda kamar nih. Karena begini teman-teman, kita bicara jamur, ya, jamur baik dan jamur jahat, misalnya Trichoderma yang termasuk dalam jamur yang baik itu. Kalau pengaplikasian kita juga sembarangan, bukan hanya yang jahat yang mati, yang baik pun ikut mati, karena sama-sama jamur. Bukan berarti bahan aktif A ini membedakan yang mati, hanya mematikan yang jahat, yang baik tidak mati, tidak begitu juga, ya. Atau dengan bakterisida yang hanya mati yang jahat saja, kemudian bakteri yang baik tenang-tenang saja, santai saja, nggak mati. Ya nggak begitu. Ketika sesama bakteri dengan sifatnya yang baik dan jahat, ketika kena bakterisida, ya semuanya mati. Demikian. Ya. Kemudian juga bakteri baik dan jamur yang baik, ya, itu juga sulit ketika dia berada dalam satu tempat yang sama. Ya, akibatnya akan saling antara bakteri baik dan jamur baik ini, ya, mereka tetap akan saling mencari dominasi. Kalau kita bicara bakteri jahat dan bakteri baik saling mendominasi, siapa yang akan mendominasi wajar. Tetapi ketika jamur dan bakteri mencari sesama dominasi di tempat media tanam tersebut atau di suatu tempat tersebut, itu memang sudah tidak biasa, ya. Tapi itulah yang terjadi, ya. Ketika sebuah penelitian menunjukkan bakteri baik dicampurkan dengan jamur baik, yang terjadi adalah justru dua-duanya tidak bereaksi, ya. Nah, ini
yang penting yang harus kita pahami. Jadi begini teman-teman, apa yang harus kita pahami adalah memakai cara bahan aktif yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang seperti saya sampaikan tadi, tempat pengaplikasiannya salah, ya, kurang tepat. Ya, betul, yang terjadi busuknya di daun, ya, tapi tidak selama itu juga pengobatannya di daun. Ya. Jadi ketika kita ketemu daun busuk, yang kita hajar, yang kita semprot, yang kita tembak hanya daun, 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 dan daun saja. Mungkin ada betulnya dalam satu kasus, tapi dalam kasus tertentu itu tidak berlaku. Karena bisa sangat kemungkinan besar busuk daun diakibatkan oleh akar yang terserang. Oleh karena itu, mau disemprot pakai bahan aktif apapun, ya, mau disemprot pakai fungisida apapun, ya, ketika sumber penyakitnya tidak dihentikan, selama itu juga busuknya akan terus kena. Ya, jadi teman-teman akan menjadi seperti seperti sia-sia ketika mengobati aglonema yang busuk daun itu hanya ditembak di target daunnya saja. Ya, itu sering terjadi. Ya, kejadian itu sering banget terjadi. Ya, sampai kita bingung. Ini udah pakai ini, masih juga lonyot. Udah ganti lagi, masih juga menjalar. Udah segala macam, sampai akhirnya kita bingung. Ternyata sumbernya bukan di situ. Ternyata sumbernya adalah di akar. Nah, ini yang sering disembunyikan. Ini yang menjadi rahasia bagi sebagian petani dalam rangka perawatan aglonema, bagaimana cara mengendalikan sekaligus pencegahan dan mengobati, ya, tanaman-tanaman aglonema yang mengalami busuk daun dan busuk akar. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, ya, kenapa yang busuk daunnya yang kita obatin akarnya? Ya, ini kan menjadi sebuah pertanyaan, teman-teman. Ya, ibarat penyakitnya di sana, tapi yang diobatin di sini, gitu. Jauh. Jadi tentu ada hubungannya nih, teman-teman. Karena jamur, ya, di beberapa jamur itu, ya, itu menyerangnya adalah melalui akar. Beberapa jamur itu hidupnya ada di dalam media dan menempel pada perakaran, menempel pada batang aglonema kita di dalam media tersebut, ya. Karena sesungguhnya jamur itu memang dia bisa hidup jika ada inang. Dia harus menempel, seperti bentuknya seperti parasit, ya. Jadi dia menempel untuk mempertahankan hidupnya. Sebenarnya maksud dia mah untuk mempertahankan hidup. Cuma efeknya yang jelek, yaitu bisa mengakibatkan benda atau sesuatu yang ditempelkannya itu menjadi rusak. Karena menempelnya di akar dan batang itulah penyebabnya. Jamur yang menempel di akar dan batang yang ada di dalam media itu adalah penyebabnya. Ya, sebenarnya kalau kita mau pahami kembali, yang ada terjadi di busuk daun itu, yaitu hanya sejumlah pasukan kecil jamurnya saja tuh, ya. Sesungguhnya hanya pasukan kecilnya saja tuh yang menyerang. Pasukan besarnya, pasukan induknya ada di bawah, ya. Ada di bawah nih, yang sudah siap untuk merusak. Jadi jika kelamaan, ya, ini bisa habis ini pohon, ya, bahkan mengalami dalam kondisi tertentu pasti mati ini pohon, busuk sampai ke batang-batang lunak seperti itu, ya. Jadi yang terlihat di daun itu hanya sebagian kecilnya, ya, hanya ujung tombak si jamurnya itu, ya, sedikit, sedangkan yang besarnya itu ada di bawah, semacam fenomena gunung es, ya.
di permukaan laut tuh kecil. Ya, tapi ternyata di bawah lautnya, di dasar lautnya itu gede banget. Ya, jadi seperti fenomena gunung es, di daunnya itu kecil, sedikit, hanya jamur-jamur sedikitnya yang ada di daun, yang banyak itu pasukan induknya itu adanya di dalam media. Nah, disitulah yang harus kita yang harus kita kendalikan, yang harus kita matikan, yang harus kita coba untuk berantas. Jadi gimana caranya nih? Akhirnya kan begitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman, ya, mau disemprot bagaimanapun itu daun, ya, dengan bahan aktif apapun itu daun, selama pasukan induk yang ada di dalam medianya yang menempel di akar dan batangnya itu tetap berkembang biak, ya selama itu juga tidak akan berhasil dengan melalui sistem penyemprotan melalui daun. Jika ada daun yang busuk, pasti ditandai dengan ada akar yang busuk juga di bawah. Coba aja teman-teman perhatikan. Ya, nggak usah pohon yang sudah parah. Ya, nggak usah kita bicara pohon yang baru gejala saja nih. Ya, yang baru gejala saja, lonyotnya sedikit misalnya di daun, itu pasti menandakan bahwa akarnya pun sudah terserang. Ya, karena bisa nyampe di daun itu, ya asalnya dari akar. Gitu. Ketika akarnya udah rusak, terinfeksi jamur, ya otomatis pasukan yang kecil yang ada di atasnya itu adalah refleksi dari kondisi jamur yang ada di dalam media. Ya, tapi ingat teman-teman, ya ada dua nih, ya ada dua cara pemberantasannya, yaitu melalui dalam dan melalui luar. Kita bahas yang pertama, yaitu melalui dalam. Bagaimana caranya? Ya, dalam itu artinya di dalam media, ya. Kita bicara dalam itu kita berarti bicara akar, media tanam, dan batangnya. Nah, itu yang pertama yang harus diselamatkan. Ya, yang pertama harus dicegah, yang harus dibersihkan. Ya. Caranya yang pertama ya udah barang tentu. Ya, bongkar dan ganti semua media yang sudah tercemar. Ya, jangan punya pikiran, sayang medianya masih bagus, medianya belum lama. Jangan tuh teman-teman, jangan ada pikiran seperti itu ya. Kalau kita mau hitung-hitungan untung rugi, ya media berapa sih gitu kan? Satu pot itu berapa sih? Gitu, ketimbang harga pohonnya yang ratusan ribu misalnya. Jadi nggak usah, medianya sayang mau dipakai lagi. Nggak usah. Ya singkirkan itu, buang. Jangan dipakai. Kalau mau dipakai buat tanaman keras, kayak mau buat tanaman di outdoor terserah. Ya, atau mau dibuat yang lain juga boleh. Mau dibuat untuk nimbun dan segala macam terserah. Tapi saya sarankan jangan dipakai lagi tuh. Ya, kalau kita mau hitung-hitungan harganya berapa sih ketimbang pohonnya yang harganya ratusan ribu seperti itu, ya dibandingkan dengan media yang cuma satu pot seperti itu. Jadi biasakan, ya sisihkan, nggak usah dipakai lagi media itu, ganti dengan media baru yang lebih baik, bukan yang lebih steril. Tidak ada media steril, media yang lebih baik, yang dominan dipenuhi dengan bakteri dan jamur yang baik tentunya. Ya, kemudian teman-teman, ya itu yang pertama, ganti media tanam. Ya, setelah itu akar-akar yang busuknya dibuang. Kemudian dicek kesehatan bonggolnya, kesehatan batang bawah aglonema itu. Kalau memang sudah tidak baik, sudah coklat, sudah busuk, sudah lembek, potong, buang, bersihkan. Ya, udah cukup sampai situ. Tidak teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam jaringan. Jadi memotong bagian yang sakit saja itu juga bisa saya anggap kurang tepat. Ya, jadi yang tepat adalah ketika si jamurnya itu, ketika kita udah potong bonggolnya, udah bersih, ya tidak ada tanda-tandanya lagi, ya. Tapi itu bukan berarti selesai. Kenapa?
Karena si jamur sudah naik loh, sudah naik ke atas pohon. Oleh karena itu, pencegahannya lagi, pengobatannya lagi adalah setelah dipotong bersih, rendam, teman-teman. Rendamnya di apa? Rendam di bahan aktif yang memiliki kandungan tembaga. Ya, fungisida yang memiliki kandungan tembaga. Itu banyak sekali. Ya, merek-mereknya. Ya, teman-teman bisa browsing. Teman-teman bisa ketemu misalnya tembaga hidroksida. Nah, itu yang dipakai buat merendam. Ya, cukup direndam selama 1 hari. Ya, jangan hitungan jam, nggak cukup naik dia. Ya, jadi cukup direndam 1 hari ya, sampai jaringannya itu bisa menyerap si tembaganya tadi, tembaga hidroksida yang terkandung di dalam fungisidanya. Jadi itu setelah bersih nggak cukup tuh langsung kita olesin fungisida terus tanam lagi. Bagaimana dengan bagian jaringan dalam yang sudah terinfeksi? Nah, ini yang sering juga dirahasiakan. Jadi seakan-akan ketika kita potong bonggolnya itu udah selesai, itu tidak. Ya, kita harus coba berpikir lagi bagaimana dengan jamur-jamur yang sudah masuk ke dalam jaringan tanaman tersebut, yaitu tadi direndam setelah dipotong, dibersihkan, kemudian rendam. Setelah 1 hari baru boleh kita tanam. Itu pengobatan dari dalam. Kemudian yang kedua, pengobatan dari luar. Ya, pengobatan dari luar sifatnya hanya untuk menghentikan penularan. Ya, jadi semprotkan juga ke daun. Ya, kalau sudah bawah udah bersih, udah kena, udah diobatin, udah oke, atas kita hajar, mudah-mudahan lonyotnya juga ikut berhenti. Itu cara-cara yang sebenarnya jarang dibahas. Ya, tidak selamanya lonyot di daun itu akibat tertempel secara langsung spora-spora jamur. Ya, banyak juga yang berakibat dari akar, teman-teman, dari media tanam. Tapi ketika kita sudah coba hentikan, ya, kita coba hentikan jamur yang bikin daun busuk tadi, kita semprot kemudian dia stop, ya bisa jadi itu serangan luar. Yang kita bicarakan tadi sepanjang dari awal hingga akhir ini, hingga saat ini adalah ketika kita sudah pusing gimana caranya disemprot, bagaimanapun caranya, tapi tetap busuk, kemungkinan besar yang diserang adalah akar dan batangnya. Demikian teman-teman sharing singkat kita untuk episode kali ini. Jika dianggap bermanfaat, silahkan untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!